Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita izin berkumpul di sini. Semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semuanya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercurah juga kepada kita seluruhnya sehingga kita selamat hingga akhir zaman nanti dan bisa bersama-sama kembali bertemu sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menghuni jannahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ini lemes puasa. Oh, hari Minggu ya, nggak ada yang puasa. Baik, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Semangat ya, saya yang membesarkan suaranya. Beneran sehat, semangat? Oke, mana senyumnya? Tarik kanan ke kiri. Oke, boleh ya kita senyum di dalam masjid? Boleh dong. Iya. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bertemu dalam nuansa yang sangat Masya Allah. Biasanya tuh kalau ada anak yatim berkumpul itu auranya berbeda. Ya, kita yang kesetrum gitu ya. Masya Allah. Mari kita sama-sama melantunkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Adik-adik semuanya, saya tuh bingung dari tadi ya. Ini nanti saya ngomongnya gimana gitu ya. Ada adik-adik, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, Masya Allah. Alhamdulillah. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Mana suaranya? Sehat? Sehat. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya? Leres? Bapak-bapak gimana kabarnya? Sehat. Sehatnya Masya Allah ya. 4 serasa 4.000. Nah gitu ya, yang rawuh. Baik, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul berbincang-bincang mengenai seni menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Saya akan berusaha sebaik mungkin, sebisa saya, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Dan nanti jika ada yang mau didiskusikan, ditanyakan saja ya. Jadi silakan mencatat untuk apa nanti yang mau ditanyakan. Jadi saya lebih menyukai diskusi karena lebih dekat dengan kebutuhan. Nah, begitu ya. Adik-adik semuanya di sini siapa yang tadi sudah mandi? Enggak ngacung berarti urung atusnya, urung mandi. Coba siapa yang sudah mandi angkat tangannya? Ya, jangan diturunkan. Yang ngacungnya adik-adik ya, bukan mak-mak, bukan bapak-bapak. Baik. Siapa yang sudah mandi? Ngacung dulu. Ya, jangan diturunkan. Mandi sendiri atau dimandikan? Tenan. Oh iya, beneran mandi sendiri? Oke, sudah makan? Makan sendiri atau disuapin? Ini enggak makan, enggak ngacung. Oh, belum makan? Oh, sampun, kok enggak ngacung? Udah masih anak-anak, udah jaim. Oh, udah jaim. Baik, diturunkan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang perihal mandi aja itu perlu ditumbuhkan. Ya, betul enggak? Iya, kadang kita ngomong terus pagi, iya, siang, iya. Oh, sore ya, mandi sore, iya. Enggak mandi-mandi. Betul enggak? Nah, adik-adik ada yang mandinya cuma 1 kali, ngacung? Yang 1 kali? Oh enggak, mandinya berapa kali? Oh 3 kali, hebat. Mandinya 3 kali sama siang hari ya?
Oh, pagi, lalu siang, terus sore. Malam enggak? Oh, enggak. 3. Oke. Makannya 3 kali juga. Oh, jadi setiap mau makan mandi dulu. Oh, enggak. Bercanda. Baik. Jadi, ada perihal banyak sekali di sekitar kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan berhubungan erat dengan apa yang namanya tumbuh kembang. Ya, salah satunya adalah tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab adik-adik, mbak-mbak, ayah-ayah, dan para ibunda? Apa itu tanggung jawab? Ada yang sudah tahu belum? Gabungan dari kata tanggung dan jawab. Menanggung dan menjawab. Begitukah? Oh iya. Baik, kita lanjutkan slide-nya dulu aja. Ya, belum. Oh, belum Bu ya. Udah langsung sini. Oh ya udah deh. Oh, iya. Teman-teman, rasa tanggung jawab itu hadiah dari orang tua diturunin atau hasil kerja keras kita? Ayo, siapa yang tahu? Hasil kerja keras. Jadi kabar baiknya tanggung jawab itu bisa dilatih. Coba semuanya aja angkat jarinya, nilai 0 sampai 10, tanggung jawabnya nilainya berapa? Angkat tangannya. Aku tanggung jawab banget dong, 10. Kalau aku nggak bisa itu dibantuin, angkat 2 kek atau 3 kek. Coba ya, siap-siap ya. Berapa nilai tanggung jawab kalian masing-masing? Semua yang hadir di sini harus ngacung. Nggak ada yang nggak ngacung. 0 sampai 10, angkat jarinya. Ya, berapa tanggung jawabnya nilainya? Pak, ayo ngacung juga. Tanggung jawab menafkahi nggak? Ayo. Oh, ada adik semuanya begini. Oh, ada yang 7, ibu 10, ada yang 9. Masya Allah, ada adik yang 9. 10 semua, ini berapa? 6. Oke, baik. Nah, Masya Allah. Oh, Masya yang di belakang juga ngacung. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih, sudah boleh diturunkan kembali. Berarti kita semua yang di ruangan ini sudah pandai menilai, mengevaluasi diri kita sendiri. Hebat. Kasih tepuk tangan dulu. Boleh kasih tangan? Boleh ya? Kenapa? Kadang ada loh yang tidak tahu, aku itu udah tanggung jawab belum ya? Nah gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja pasti sudah familiar, udah paham dengan namanya tanggung jawab. Bisa anak-anak segede ini itu pasti ya karena tanggung jawab. Kalau nggak karena tanggung jawab nggak mungkin dia, ya kan? Karena pasti udah lari ya jadi orang tua yang abai sama anaknya. Anaknya makan tidak diberi, ya nggak tahu mau makan apa, nggak disiapin. Kemudian sekolah belum tentu sekolah, bener nggak? Karepnya sekolah pora gitu ya. Jadi abai. Tetapi di luar, di ruangan ini semuanya tanggung jawab. Nggak ada tadi yang ngacung cuma jadi 1 ya. Nggak ada. Semuanya di atas 5. Gitu ya. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, banyak yang 10. Masya Allah, semuanya tanggung jawab. Alhamdulillah. Jadi kalau ada pertanyaan nih ya, kok bisa tanggung jawab bisa 9, bisa 10, itu siapa yang ngajarin? Adik-adik siapa yang ngajarin kok bisa tanggung jawab? Sekolah sendiri, nyiapin buku sendiri. Siapa yang ngajarin? Siapa? Tiba-tiba aja bisa begitu. Oh, yang namanya bawaan itu berarti langsung otomatis dari gennya orang tua. Bapaknya tanggung jawab, luar biasa cari uang, anaknya itu otomatis bisa juga. Nah, gitu. Apakah tanggung jawab itu bawaan kayak begitu? Nah, bisa jadi ya, tetapi itu kalau lingkungan luarnya berbeda, bisa jadi yang namanya bawaan itu tidak menjadi dominan lagi karena lingkungannya mengajak untuk berbeda. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadi tanggung jawab. Jadi kabar baiknya tidak hanya diturunkan dari orang tua, ya kan? Ada yang pewaris atau apa di sini pejuang. Kalau orang tuanya kaya, anaknya jadi otomatis kaya juga, diwarisin uang yang banyak. Nah itu namanya seperti bawaan dari orang tua.
kabar baiknya tanggung jawab itu bisa dilatih. Nah, jadi yang 7 tadi bisa jadi 10. Nah, seneng ya? Oke. Sampai di sini sudah bisa naik motor. Coba angkat tangannya. Ibu-ibu, ada yang bisa naik motor? Naik mobil. Oh, nggak ada yang bisa naik motor? Oh, ada yang bisa. 1. Dulu naik motor karena dilatih, latihan sendiri. Nah, kenapa? Yang keras dilatih ayah. Masya Allah. Adik-adik nanti pengen juga bisa naik motor nggak yang depan-depan ini? Pengen. Jadi kabar baiknya kalau sekarang belum bisa naik motor nggak apa-apa. Nanti lama-lama bisa. Oke. Kata kunci hari ini nggak apa-apa belum bisa. Lama-lama. Ayo kita sama-sama bareng. 1, 2, 3. Nggak apa-apa nggak bisa sekarang. Lama-lama. Oke, alhamdulillah. Next. Nah, ada loh hubungannya ya tanggung jawab ini dalam Quran, dalam awal-awal surat di dalam Quran, habis alif lam mim. Nah, terusnya siapa yang hafal Al-Baqarah? Coba, depannya, ayat depannya. Siapa yang bisa? Mas-mas yang depan sini bisa nggak? Oh, belum bisa. Coba dibaca yang di situ saja. Coba bisa nggak? Alladzi bisa nggak? Kelihatan? Iya, Masya Allah, Barakallah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Nah, sebenarnya ibu-ibu, tanggung jawab itu, bapak-bapak, upaya kita tanggung jawab itu, upaya melakukan firman Allah. Surat Al-Baqarah ini. Beriman kepada yang gaib. Kalau enggak karena pahala surga Allah yang enggak kelihatan, mana mungkin kita melakukan sholat, benar enggak? Mana mungkin kita melakukan puasa? Mana mungkin kita melakukan menafkahi keluarga? Mana mungkin kita melakukan semua apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Tapi karena kita iman sama yang gaib itu ya, yang kita belum bisa lihat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala, yang kita rasakan zatnya sekarang ini, perlindungannya, rezekinya, maka kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang ini. Tapi karena ya akhirnya kita bisa mampu. Nah, makanya kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikatnya juga ya, pada rasul-rasulnya yang kita belum bisa lihat sekarang. Kalau orang yang zaman dulu bisa, ada yang bisa lihat para sahabat Nabi, kita belum. Tapi kita begitu yakinnya, begitu berimannya, maka kita melakukan hal-hal yang baik-baik itu. Tanggung jawab itu hal-hal yang baik apa yang buruk? Yang baik-baik. Ya kan? Sekolah hal yang baik gak? Baik. Bekerja hal yang baik gak? Baik. Semua yang baik-baik itu kita kerjain. Maka kita labelnya adalah orang yang bertanggung jawab. Adik-adik sekolah, iya, itu namanya kalian orang yang bertanggung jawab. Punya masa depan yang panjang. Nah, begitu. Siapa yang mau sekolah yang tinggi? Sekolah yang tinggi? Coba saya tanya, iya, Mbak yang depan sini, cita-citanya mau jadi apa? Guru, Masya Allah, amin ya. Sekarang yang belakang sendiri sana, kayaknya ada satu ya. Mana anaknya pindah tempat? Oh, yang sana aja, baju putih. Nah, cita-citanya mau jadi apa? Apa ya? Pekerja kantoran. Pekerja kantoran. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Kantornya di rumah apa di kantor Pemkap gitu? Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Berarti itu hal yang gaib, Mas Yan ya. Yang belum terlihat. Nah, ya. Masa depan itu adalah hal yang gaib. Nah, kita beriman juga pada hal-hal yang belum terjadi. Nah, Masnya tapi yakin ya nanti bisa kerja kantoran? Iya, satu-satunya yang harus ditempuh adalah kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab pertama pada siapa? Pada Allah, yaitu sholat gak boleh ditinggalin, ya, ngaji gak boleh ditinggalin,
dan lain-lain. Tanggung jawab berikutnya pada orang tua, apa? Mendoakan orang tua, sopan pada orang tua. Kemudian juga bertanggung jawab pada dirinya sendiri, mandi sendiri, makan sendiri ya. Kalau punya rezeki banyak, temennya dikasih ya. Kemudian apalagi? Belajar sendiri, nggak usah disuruh. Siapa yang belajarnya nggak usah disuruh? Mbak? Semuanya nggak usah disuruh? Ngacung coba. Belajarnya nggak usah disuruh. Yang tinggi. Siapa yang belajarnya nggak usah disuruh? Ayo ngacung. Yang tinggi. Oh, itu cuma satu saja. Yang lain enggak. Kita ulang ya. Siapa yang di sini yang belajar mandiri nggak disuruh? Silakan ngacung tangannya. Ya, nanti dapat amplop kayaknya dari ibu-ibu. Kayaknya loh ya. Kayaknya. Oh, ngacung. Oke. Mana lagi yang ngacung? Coba yang mau belajar sendiri. Bukan kemarin, nanti sore sama besoknya mau belajar sendiri. Ayo ngacung. Belum yang kejadian. Semuanya ngacung. Semuanya ngacung. Yang nggak berani ngacung. Ya ngacung semuanya ngacung. Belajar sendiri. Yo, dilihatin nih mana anak-anak yang mau belajar sendiri. Nah, saya mau doain soalnya. Ayo ngacung semuanya. Kakak mau ngacung nggak? Mau ngacung nggak yang di depan ini? Mau ngacung? Oh, nggak mau belajar sendiri? Mau ditemenin? Oh, mau ditemenin nggak apa-apa deh. Ya udah, yang ngacung, saya doakan semoga nanti cita-citanya semuanya terkabul. Amin. Yang belum ngacung, semoga nanti cita-citanya juga terkabul. Amin. Semoga nanti dimudahkan urusannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ayat tadi refleksinya apa Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya? Kita itu punya belief system. Oh, apa itu ya belief system ya? Percaya diri yang gitu ya, yang luar biasa. Orang-orang beriman pada yang gaib, orang-orang yang beriman pada Allah, pada malaikatnya, pada rasulnya, ya, pada hari akhir, pada takdir baik dan buruk, itu orang-orang yang punya belief system yang bagus, percaya dirinya bagus. Coba kalau dikit-dikit anxiety, apa itu namanya? Penuh kecemasan, dikit-dikit takut, itu sebenarnya lupa kalau punya Allah, betul nggak? Iya, padahal kita punya Allah yang maha dahsyat. Jadi kita kalau punya kekuatan yang besar, punya keyakinan yang besar untuk percaya pada hal yang gaib yang tadi kita sebut semuanya, itu belief systemnya pasti bagus. Ya, percaya dirinya pasti bagus ya. Misalnya prinsip yang terasa, sesuatu yang tidak kasat mata namun kehadirannya terasanya. Enggak akan pernah lonely. Apa itu ya? Merasa kesepian. Kalau ibunya enggak ada, bapaknya enggak ada, misalnya kerja jauh atau ada yang almarhum ya, ada orang tuanya yang sudah almarhum. Nah, enggak merasa kesepian. Kenapa? Karena ada Allah. Karena yakin kalau ada Allah. Yakin yang besar itu bikin percaya diri. Noreken apa kata orang, aku punya cita-cita, aku akan kejar cita-cita itu sampai dapat. Nah, gitu. Tadi mau jadi pekerja kantoran, nanti kerja di kantor Pemkab Tulungagung. Amin. Nah, gitu ya. Harus belajar berarti ya. Ya, harus belajar gitu. Nah, orang dewasa sekitar anak-anak harus membantu untuk meningkatkan percaya diri anak-anak. Tanggung jawab itu muncul karena percaya diri. Ibu-ibu kalau mau ke pasar, mau kemana, kalau di dompetnya dibawa sih, tapi nggak ada isinya. Percaya diri nggak ibu-ibu? Iki budal kok tuku apa Yohanes mending. Nah, jadi nggak percaya diri deh ke pasar ini ya kan? Karena nggak ada modalnya, nggak ada uangnya. Nah, betul sekali. Tapi ternyata kreatif. Gimana ya? Saya juga butuh uang, mau beli nggak ada uang, akhirnya puter lah. Nah, karena belief sistemnya tinggi. Kalau gitu aku jualan aja, jangan beli. Jadi orang yang tidak membeli tetapi yang menjual. Nah, sekalian nanti kalau ada yang terjual, akhirnya dapat uang kan? Akhirnya jadi pembeli. Nah, gitu. Ternyata kehidupan itu hanya muter begitu ya Bapak dan Ibu ya.
Iya, kadang kita memberi, kadang kita menerima. Nah, mungkin di sini nanti setelah acara ini ada yang diberi, tapi ada juga yang apa namanya? Ada yang diberi, ada yang memberi. Nah, gitu. Kehidupan ini cuma seperti itu. Jadi yang nggak pernah diberi tiba-tiba diberi, akhirnya belajar rasanya syukur. Yang nggak pernah memberi akhirnya memberi, belajar juga rasanya kehilangan, berkurang, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Jadi sampai kapan kalau kita itu tidak pernah menjadi orang yang memberi, ya kan? Nah, kalau diberi terus, suatu waktu kita harus memberi, suatu waktu kita diberi. Nah, gitu. Kira-kira demikian. Jadi kehidupan itu membutuhkan belief system yang besar, percaya diri yang besar. Ya. Yang berikutnya dari ayat tadi kita harus melihat ibu-ibu, bapak-bapak bahwa belum ustazah, amanah atau jujur. Jadi sadar bahwa setiap perbuatan kelak akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi kalau kita percaya pada yang gaib, maka kita jadi orang yang amanah tanpa dilihat orang. Kita menjadi orang yang profesional. Adik-adik, kalau sekolah ada ujian, dikerjakan nggak ujiannya? Oh, dikerjakan. Bawa pulpen sendiri, bawa pensil sendiri, begitu ya? Nah, terus ada nih teman sebelah kanan atau kirinya nyontek. Mau ikutan nyontek nggak? Hah? Oh, enggak. Kenapa? Nyontek itu kan kayak nyuri-nyuri gitu ya. Betul enggak? Bukan haknya begitu ya. Tulisan teman dicuri-curi, dilihat-lihat, contek. Nah, itu berarti enggak yakin kalau ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi sebenarnya? Allah. Pinter sekali Mas Allah. Gurunya enggak lihat. Guru yang di sana enggak ngelihat, tetapi Allah Maha melihat. Nah, akhirnya kita itu menjadi anak yang amanah, yang jujur. Begitupun kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kerja nggak ada bosnya, dalam kegelapan. lumayan lah, kipas-kipas dulu, begitu ya. Yang lama-lama kerja lagi. Kenapa? Kita harus ingat kalau Allah itu Maha melihat. Kata Allah dalam Quran, bekerjalah kamu ya seperti seolah-olah Allah melihat kita pekerjaanmu itu. Nah, nanti urusan hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah urusan ikhtiar gitu. Nikmat kan ya, jadi kita fokusnya sama ikhtiar. Nah, yang berikutnya integritas tinggi. Senantiasa belum kakak? Iya, senantiasa menjaga nilai kebenaran dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang minus, hal-hal yang negatif, maka kita tetap apapun itu tetap pada hal yang baik saja. Walaupun tawarannya menggiurkan, ya tetap. Karena banyak kan, oh dari zaman dulu kayaknya udah ada kayak judol. Judol tahu judol? Apa? Oh, judi online, udah tahu sih. Judi online. Jadi punya uang disetorin, nanti katanya biar jadi banyak gitu. Nah, percaya nggak uangnya bisa melahirkan uang berikutnya, beranak melahirkan? Nggak bisa, yang bisa melahirkan itu ayah ibunya gitu ya. Nah, uang bisa jadi banyak gitu. Uang bisa jadi banyak karena dipakai modal buat kerja gitu ya. Ya adik-adik ya. Nanti kalau dapat keuntungan uangnya jadi banyak. Sesuatu yang masuk akal boleh, tapi kalau yang tidak masuk akal kita harus berpikir-pikir dulu. Khawatirnya nanti jadi tidak apa? Tidak berkah, ya. Tanda keberkahan itu adalah ziyadatul khair, melahirkan kebaikan berikutnya. Kalau kehidupan kita itu baik, kemudian kok tambah baik, itulah berkah. Kok sekarang saya bisa ini ya, mudah senyum, baik sama orang, ramah, itulah berkah. Kalau yang cemberut-cemberut terus, itu apa sih yang dipikirin? Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, oh kayaknya bapak-bapak tanpa wajar beban. Kayaknya pada utang semua, lunas utangnya maksudnya. Amin ya. Yang ibu-ibu juga demikian.
Ya, kalaupun punya utang habis ini insya Allah semoga segera terlunasi. Amin dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi integritas tinggi ya untuk terus menjadi orang baik, orang jujur, orang amanah, orang yang bertanggung jawab. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, coba adik-adik baca yang keras. 1, 2, 3. Terjadi apa-apa, bersalahkan, diperkarakan. Nah, betul. Jadi tanggung jawab itu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau adik-adik memutuskan berangkat ke sini, nanti bertanggung jawab hadir di sini sampai selesai. Nah, kayak gitu. Kalau kalian pergi ke sekolah, adik-adik bertanggung jawab penuh. Ke sekolah bawa apa? Mau cari ilmu kan? Jadi harus bawa buku, bawa tasnya, di dalam tasnya ada buku, ada pulpen, tanggung jawab. Nanti kalau ada apa-apa, ya, nanti ditanyain sama bu gurunya, mana bukunya? Kok nggak bukunya dikeluarin? Oh, nggak bawa bukunya, ketinggalan. Nah, boleh nggak bu gurunya ngasih bintangnya dikurangi, nilainya dikurangi, boleh nggak? Boleh, karena kita berbuat kesalahan, begitu. Itu namanya tanggung jawab. Ya, ya Bu Guru boleh karena memang aku salah. Berarti gimana dong kalau gitu besok aku tanggung jawab, bukunya aku bawa, nggak ada yang ketinggalan. Oke, bagus, itu namanya nggak akan disalahkan sama Bu Guru, bahkan dikasih hadiah, bintang, nilai bagus, kayak begitu. Begitulah juga kita kan, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang mudah kita putuskan, kita tanggung jawab sama putusan itu. Oh, kita mau tinggal di mana? Habis berkeluarga, punya anak, kemudian rumahnya udah mulai sesek karena kotaknya udah mulai gak muat ya, rumahnya pindahnya di mana nih, kontrak apa ini, itu semua keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi itu bagus tuh rumahnya ini, tapi uangnya nggak cukup, memaksakan diri, itu enggak tanggung jawab namanya. Habis itu enggak bayar kontrakannya, ditinggal. Ya udah enggak bayar lagi sekian tahun, ditinggal. Itu zolim. Yang punya kontrakan bingung. Ini orang katanya beriman pada yang goib, ya kan, sholat, tapi nggak bayar kontrakan, nggak tanggung jawab, coba gitu, bener gak? Nah, kira-kira begitu bisa dipahami ya, konteks bertanggung jawab itu, oh itu toh maksudnya. Pada semua hal bisa dituntut kita, bisa disalahkan, bisa diperkarakan karena berbuat kesalahan. Apalagi zaman sekarang pasal-pasal banyak berlapis-lapis. Ibu-ibu pokoknya, bapak-bapak, kita fokus sama yang baik yang di depan kita aja ya. Anaknya diurusin bener-bener, anaknya orang sunnah ya, anaknya sendiri dulu gitu ya, diurusin bener-bener. Punya istri juga, istrinya diurusin bener-bener Pak, betul Pak ya. Jangan urusin istrinya orang, istrinya ini yang diurusin. Nah gitu, kira-kira begitu Pak. Itu namanya ayah yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, ibu yang bertanggung jawab. Anaknya diurusin ibu, jangan anaknya tetangga. Ya, kalau bonus sama anak tetangga bagus lah berarti kan. Nah, tapi anaknya sendiri juga harus menjadi utama ya. Jangan sampai kita ngurusin diri kita sendiri, pedikur, medikur, apalagi itu salon ya, facial, sampai apa namanya, rambut kita berapa kali dicat gitu ya. Anaknya baju aja tidak pernah ganti. Iya. Tapi masih mending lah ya, baju tidak ganti, tidak cukup. Sobek-sobek apa gitu. Kalau perlu bisa kerjasama nih sama Salimah. Ada nggak ya apa kapan adain bazar gitu. Kalau ibu-ibu ada yang kesulitan banget, jangan diam ya ibu ya. Zaman sekarang ibu-ibu banyak orang itu diam nggak ngapa-ngapain karena habis pusing masalahnya banyak. Ingat kita itu muslim itu bersaudara. Semua muslim itu bersaudara. Jadi jangan dipikir sendiri. Boleh kok curhat cerita. Nah, kayaknya Salimah boleh tuh punya pojok konsultasi kayak atau apa. Bisa itu. Nah, telepon, datengin. Saya punya masalah nih.
Jangan sampai dipikir sendiri kemudian stres, ya ibu-ibu ya. Nah, gitu kira-kira. Kan ibu-ibu aja, bapak-bapak ada stres kan? Kalau ada juga gitu, bisa juga curhat. Sekarang banyak kali tempat bisa kita cerita, jangan sendirian. Ya, nanti kalau ada apa-apa, tetangganya juga dapat dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tetangganya nggak punya apa-apa, nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita punya masalah mau cerita ke tetangga boleh loh ibu-ibu ya, boleh karena sangat darurat. Saya nggak bisa makan nih, boleh nggak? Nah, ada beras nggak? Jangan sampai didiamkan sendiri. Kenapa? Karena anak-anak ini juga berhak tumbuh dan berkembang. Ya, oke, lanjut. Nah, prinsip utamanya seninya itu di sini Ibu ya, dalam mengajarkan, melatihkan tanggung jawab itu. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Apa? Nah, sebenarnya tanggung jawab itu nggak serumit, nggak sesulit apa yang kita pikirin. Yang pertama adalah memberikan teladan gitu. Jadi anak-anak ini semuanya itu peniru kok. Gampang nirunya. Nah, asal sekitarnya itu melakukan teladan. Menumbuhkan tanggung jawab paling mudah adalah menunjukkan langsung lewat tindakan kita sendiri. Nah, gitu. Jadi pengen anak-anak itu misalnya sholat 5 waktu, tanggung jawab sama ibadahnya. Kan ada yang sudah mulai 10 tahun. Siapa yang 10 tahun usianya mana? Mana yang 10 tahun? Ini masih 3 tahun kan? Oh enggak, ada berapa? Oh 11. Oh kalau ditanya umurnya berapa baru jawab 11 tahun. 11 tahun itu udah harus sholat nggak sayang? Oh harus sholat. Nah, kamu pertama kali Mas apa sih namanya? Mas Krisna. Masya Allah namanya bagus sekali. Semoga Mas Krisna nanti diberikan masa depan yang cerah ya. Amin. Mas Krisna, Bu Titik mau tanya. Mas Krisna itu kalau sholat niru siapa sih? Temen. Kasihan ayahnya, ibunya. Enggak. Oh, niru temen. Oh, pahala dong temannya. Siapa temannya itu? Oh, tetangga. Masya Allah tetangganya berbaik. Orang tuanya pasti bahagia. Karena apa dicatat dulu tuh sama Allah, sama malaikat. Kamu sholatnya ternyata niru tetangga. Tetangganya dapat pahala. Nanti kamu sholatnya yang bagus, biar ditiru temanmu yang lain ya. Nanti kamu dapat pahala. Nah gitu. Coba sekarang sebelah kanannya aja, nggak usah jauh-jauh. Mas siapa namanya? Fikri, Masya Allah namanya juga bagus. Semoga Fikri nanti masa depannya cerah ya. Amin. Fikri, kamu sholat dulu niru siapa sih? Bapak. Barakallah, mana bapaknya ada? Oh, udah almarhum. Masya Allah, jadi jariahnya ayah itu Mas Fikri. Ayah di surga itu selalu tersenyum. Kenapa? Karena Mas Fikri melakukan apa yang biasanya dilakukan sama ayah, yaitu rajin sholat. Barakallah ya nak, dijaga terus sholatnya ya Mas Fikri ya. Nah Mas Fikri tanggung jawab ya Allah, Masya Allah. Hargai setiap prosesnya anak-anak sholat Bapak dan Ibu. Kalau udah 11 tahun udah mulai bisa. Tapi kalau yang 5 tahun ke bawah, ada yang punya putra 5 tahun ke bawah? Kayaknya sih ngaco. Ada cerita-cerita kayak saya juga kan jelang 50 tahun. Yang masih punya anak kecil ada di sini? Ada? Oh ada. Gitu ibu semangat kan udah punya belief system. Ya harus semangat, percaya diri. Saya masih punya anak di bawah 5 tahun. Oke. Anak 5 tahun itu sholatnya gimana? Layon. Apa kayak perempuan gitu pakai rokok. Gayanya persiapannya panjang dia. Oh inilah itulah begitu ini lari udah gitu. Udah dilepasnya. Tapi itu prosesnya memang begitu dulu. Gak ada yang ujuk-ujuk bisa sholat. Pasti memang begitu dulu. Kenalan dengan alat sholatnya. Kalau adik-adik dulu masih ingat nggak anak-anak cowok nih kalau sholat dulu suka bawa teman kan ya? Temannya Doraemon, temannya mobil-mobilan, diajak sholat. Iya bener nggak?
Oh enggak, dulu temannya siapa sholat? Temannya langsung. Oh, temannya itu orang-orang ya, manusia ya. Oh gitu. Biasanya adik-adik yang kecil, oh paling dia nggak inget dia. Padahal dulu kamu itu waktu 5 tahun ke bawah, itu pernah gitu ibumu itu ngajarin. Ayo mas sholat. Iya, nanti dulu. Ini loh mobilnya juga mau ikut sholat. Mobilnya ikut sholat, padahal Spiderman juga ikut sholat, Batman ikut sholat. Semua mainanmu itu ditaruh di situ. Wah gitu. Betul nggak Ibu? Iya, memang tahapannya begitu. Jadi apa namanya itu ya, membahagiakan gitu ya. Jadi masa 5 tahun ke bawah itu membahagiakan, mengingat selalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan senang, dengan happy. Tidak ada ceritanya sholat itu menyeramkan, sholat itu happy. Dan nanti ketika udah 5 tahun ke atas, ketika udah 6 tahun SD, sholatnya akhirnya menjadi mau dengan sendirinya. Walaupun nanti mungkin durasinya sebentar, tidak apa-apa. Tapi harus langsung 5 waktu, nggak boleh dikorting. Ya, langsung 5 waktu. Tapi pelan-pelan, sedikit dulu, agak lama, lama-lama. 7 tahun sampai 10 tahun itu dalam pendidikan kurikulum itu masuk, namanya gampangannya disebut tuh pendidikan TK. Di situ harus melatihkan Bapak dan Ibu kalau nggak mau zong di usia 12 tahun ke atas. Betul nggak? Yang udah punya anak besar-besar? Yang anak besar-besar sulit diatur? Benar nggak? Kenapa? Karena melewatkan masa kecil yang bahagia ketika ibadah. Harusnya ibadah itu bahagia, nggak dibuat bahagia. Ayo salat, ayo. Marah-marah gitu. Nah, akhirnya capek, akhirnya tidak termotivasi, dan ketika besar otak itu udah berbeda cara berpikirnya, ada yang pruning, ada yang nggak dipakai dan sebagainya, dia akan pakai yang dia cocok. Itu ceritanya ya, kalau saya belajar neuroparenting, ada hal-hal yang dia tidak cocok, dia tidak pakai. Nah itu bahayanya. Tapi kalau sudah happy saat masa kecil, tanggung jawab itu tumbuh dengan sendirinya, dengan kokoh, dengan belief sistemnya itu kuat, percaya dirinya bagus. Aku sholat karena mau dekat sama Allah. Aku sholat karena aku mau bersyukur sama Allah. Aku sholat karena aku ingin ketemu Rasulullah. Aku sholat banyak semua yang baik-baik. Nah gitu kira-kira. Makanya di usia 11 tahun ya, 12 tahun itu masa kritis menuju balik, itu terbantu Bapak dan Ibu dalam mengajari anak-anak karena sudah happy saat masa kecilnya. Kita hargai prosesnya ya, bukan menuntut hasil yang sempurna. Fokusnya apa Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ikhtiar. Tugas kita adalah prosesnya, ikhtiar. Oke, lanjut prinsip kedua apa? Mulai dari hal sederhana, mulai dari yang kecil-kecil. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, pengen jadi anaknya mau jadi anak soleh apa pintar? Ngacung yang mana? Hah? Nggak ada yang C, soleh dan pintar. Mau yang soleh apa yang pintar? Ngunut, futuh, soleh. Semuanya pilih soleh. Kenapa pilih yang soleh? Oh gitu ya Ibu ya. Kalau soleh pasti pintar. Alasannya? Kalau pintar belum tentu soleh. Oh, Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu. Jadi kalau nggak pintar juga nggak apa-apa ya Ibu ya. Yang penting bisa sholat, bisa ini gitu, betul? Oke. Padahal Ibu, aku juga nggak percaya. Saya lebih percaya begini, semua anak pintar. Nah gitu dah. Ya anak ya, bolos aku sama anak-anak, bener nggak? Iya, Ibu nggak ada anak yang nggak pintar. Semua anak semua anak pintar, semua anak cerdas. Tinggal pertanyaannya, kita itu tahu nggak para orang tua pintarnya di bidang apa, cerdasnya di bidang apa. Jangan sampai kita underestimate sama anak yang kelihatannya bodoh, nggak pintar menurut orang pada umumnya. Temukan kepintaran anak kita. Penemu bola listrik itu siapa? Itu loh nggak lulus SMA.
Nggak, maksudnya itu nggak sekolah yang tinggi gitu. Tapi dia punya ibu yang mengerti kemampuan potensi anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sampai di sini zaman sekarang ini tuh kita makin merenung. Ternyata ada banyak waktu itu yang kelewat. Benar nggak? Ternyata banyak yang kelewat. Ada banyak potensi anak-anak itu kita belum temukan. Padahal mereka ini calon-calon ustadz, calon dokter, calon kerja kantoran. Kita wujudkan keinginan mereka itu. Saya merinding. Benar nggak? Iya. Nanti ada caranya. Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, bagaimana mengembangkan potensinya anak itu. Betul, temuin minat bakatnya anak itu perlu ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Perlu ilmu. Ya, tapi gampang kok. Kesimpulannya gampang. Mau tahu? Kesimpulannya itu, ininya, mohon maaf ya, agak sedikit dikunci dikit. Matanya yang dilebarin. Terus tahan. Kalau perlu bawa pulpen dan buku dicatat. Apa itu maksudnya? Mengamati. Bapak ibu kita itu harus banyak mengamati. Jangan buru-buru. Nah itu gak diamati dulu, dia itu mengambil pisau mau ngapain. Oh, mau membantu ibunya motong. Jangan pikiran negatif dulu. Oh, anaknya mau awat-awat baju ya di lemari itu ngapain? Ditanyain dulu, adik ngapain bajunya kok dikeluarin? Aslinya kita udah mau marah. Dek, jangan di luar, maunya begitu. Tapi kita ganti. Ditanya dulu, kenapa bajunya dikeluarin? Dia jawabnya gini. Aku mau menata, Bu. Oh, menata. Ngawut-ngawut itu ternyata menurut dia itu nata. Di pikiran kita itu memberantakan. Tapi sebenarnya dia itu bisanya berpikir cuma ya diambil, ditoto. Tapi kita masuk noto mek ini no tambah ke awet-awet. Ya kan, betul ibu-ibu ya? Nah, sebenarnya proses dia memang menuju nata yang beneran itu ya ngawut-ngawut dulu. Kan tahapannya masih anak kecil. Kita dulu apa enggak kayak gitu? Sama, bahkan jangan-jangan ada yang lebih dari itu ya. Nah, gitu kira-kira. Anak yang pendiam itu justru yang kita harus waspadai. Yang banyak aktif, yang banyak bergerak, justru itu yang sudah mulai tinggal di amati. Itu. Di sini anak-anak ada yang masih pendiam? Enggak ada. Rugi kalau jadi anak pendiam, ya. Harus berani ya. Mbak yang di depan ya. Oh, harus berani ya. Nah, karena saya kan konselor juga ya. Jadi kadang itu bisa meneropong gitu ya, tanda-tanda kutip. Ya, anaknya kayaknya begitu bisa gitu. Ya kayaknya ada yang 1-2 pendiam tuh, ibu-ibu Pak boleh anaknya pendiam ya, harus diberikan sesuatu kebutuhannya. 7 tahun sampai 10 tahun itu ibu-ibu, bapak-bapak, mereka itu otaknya itu nunggu-nunggu diajarin. 7 sampai 10 tahun. Jangan sampai kita nggak tega ngajarin. Alah Jarno, cukup pelajaran sekolah aja. Enggak Bapak Ibu-ibu, pelajaran akidah, pelajaran akhlak, pelajaran Quran itu harus disampaikan. Kalau perlu sudah bisa baca Quran di usia 7 sampai 10 tahun itu. Penting itu. Kenapa? Itu untuk modal otaknya. Nanti 10 sampai 11-12 tahun itu masa kritis. Kalau otaknya simpanannya udah banyak, Indonesia itu ibu kotanya apa? Namanya Jakarta. Ketika 10-11 tahun dibawalah sama nenek ke Jakarta. Oh ini toh dulu yang katanya bapak itu Jakarta, gitu. Tapi kalau dia gak punya simpanan yang cukup, dia tuh kayak pelongan. Gimana? Ada anak kayak gitu? Ada saya temui. Akhirnya apa? Ketemu lingkungan yang baru, yang mudah dibully, yang mudah mendapat. Kenapa? Karena kurang wawasan, gitu ya. Kalau perlu anak-anak ini dapat circle yang bagus, komunitas yang bagus, Salimah Kids. Waduh, Salimah Kids. Dari mulai yang sederhana, yang kecil-kecil dulu ya. Oke, membereskan mainan, meletakkan baju dan lain sebagainya. Oke, kita tanya jawab. Oke, baik. Mungkin di slide-kan aja yang kedua, berikutnya. Nah, udah boleh sekarang saya serahkan kepada. Oke.
MC moderator ya untuk dibuka tanya jawab. Sekian Ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Titi Pujiati, sekali lagi terima kasih, luar biasa materinya ya. Saya merasa sedang berada di ruang konseling ini. Kalau Ibu bagaimana ini? Berasa enak banget nggak perbincangannya? Enak ya, asik banget. Dan rugi sekali kalau dalam sesi yang berharga ini kita tidak meluapkan apa yang ingin kita tanyakan, apa keresahan-keresahan kita dalam menumbuhkan tanggung jawab ya. Dan ternyata tanggung jawab itu butuh proses yang panjang ya, bukan cuma panjang. Kita butuh menumbuhkan memori positif ke anak-anak kita itu tidak langsung celing di usia remaja, langsung kita suruh sekali dua kali, langsung punya tumbuh rasa tanggung jawabnya, tidak ya Bu Titi ya. Ternyata dari usia dini ya Bu Titi ya, dari usia di bawah 5 tahun ya kita bisa menumbuhkan tanggung jawab ke anak-anak kita. Nah mungkin caranya juga berbeda-beda kan ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Titi, panjang lebar tadi ya, luar biasa. Nah kami persilahkan kepada ibu-ibu, pada orang tua yang ada di sini untuk sharing ya dengan Bu Titi, apa-apa sih yang harus kita tumbuhkan terlebih dahulu, mungkin mulai dari anak-anak kita yang di usia dini. Mana nih dari ibu-ibu yang membawa anak usia di bawah 5 tahun, boleh angkat tangannya? Oke, boleh ya Bu ya sharing ya? Mungkin tanya-tanya untuk tanggung jawabnya gimana nih Bu dari usia anak saya segini? Boleh saya persilahkan Ibu untuk kesini, boleh? Oke, beri tepuk tangan dong untuk yang lainnya. Silahkan Ibu. Nanti kita sediakan door prize loh untuk ibu yang sharing hari ini, luar biasa. Silahkan untuk kesini, boleh ya? Ini kabelnya mohon maaf tidak sampai ke sana ini kayaknya ya. Coba saya ulur ya. Oh sampai. Oke, agak sini. Monggo. Sini. Oh, ada baby. Adiknya boleh digendong ke sini atau? Iya, silakan. Nggak mau ya? Oke. Kalau gitu saya persilahkan mungkin untuk ibu yang lainnya. Kira-kira yang di sini tadi mau bersamai putra-putrinya yang usia remaja. Mana ini yang usia remaja? Usia remaja kesini sendirian apa sama mamanya? Nih kakak-kakak yang baju putih, mamahnya mana nih? Oke. Ada nggak? Kalau saya nih sebenarnya menyimpan banyak pertanyaan ini Bu Titi. Saya tuh sering ya, ini saya jadi yang curhat ini, boleh ya? Nanti siapa tahu menular ya ibu-ibu ya. Kalau saya ini gini, anak saya itu remaja, kelas 2 SMP. Tapi saya masih sering sekali kesulitan hanya untuk menerapkan hal-hal pembiasaan yang kecil. Misalnya, waktunya tidur. Nah, anak-anak remaja itu ternyata paling suka tidurnya tuh larut malam ibu-ibu. Kalau anak saya ya, nggak tahu kalau yang putra-putri panjenengan bagaimana. Larut malam itu belajar apa enggak? Mungkin pertanyaannya kan gitu ya. Ternyata bukan belajar. Ngapain coba? Main HP sama ternyata ya. Nah, pengen nggak kita sharing ke Bu Titi ya? Gimana yang menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan kecil ya Bu Titi ya, dari mengingat waktu tidur, tahu waktu ya, pergantian waktu dari pulang sekolah ini harusnya sepatu ditaruh mana sih, harusnya buku-bukunya dirapiin enggak, bangun tidur selimut dilipat enggak. Nah hal-hal yang kecil seperti itu tuh masih harus diingatkan. Apakah mengingatkannya sehari sekali? Tidak Bu Titi, bahkan sehari itu bisa mengingatkan waktu makannya 3 kali sehari. Sudah makan? Makannya apa tadi siang? Nah, masih seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti ibu-ibu menyambung ya sharingnya ya. Kami persilahkan Bu Titi mungkin untuk menanggapi curhatan saya dulu ini. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali loh ibu-ibu itu ya. Saya pikir tuh mewakili kita semua, jangan-jangan. Benar nggak? Kita udah percaya diri ya, harus kita berani bertanya juga ya ibu ya. Nanti habis ini pasti berani ya bertanya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, memang itu yang ketiga belum kita bahas tuh. Apa itu prinsipnya? Penuh kesabaran. Jadi memang untuk bikin anak itu tumbuh tanggung jawabnya nggak butuh satu kali,
harus seterusnya sesuai kebutuhan. Kalau ternyata masih besar juga masih diingatkan, sabar ya, sabar. Saya mau cerita sedikit ya, boleh Bapak dan Ibu ya. Tapi nanti kalau ada yang agak bahasanya gimana nanti saya poles lah karena ada anak-anak. Jadi barusan beberapa waktu yang lalu saya didatangin ibu yang konseling dan ibu itu kebetulan konseling sama saya itu juga sangat-sangat sering sebelumnya dulu itu ya. Tapi habis lama tidak pernah konseling. Terus kemarin konseling karena ada sesuatu hal saya bikin pengumuman di WA gitu yang mau konseling sama saya besok silahkan. Dia daftar konseling. Dia bawa kabar, Bu Titi masih ingat anak saya si ini? Iya. Gimana kabarnya? Baik. Eh, udah selesai kuliahnya? Udah lah Bu Titi, udah selesai. Sekarang dia udah menikah Bu Titi. Saya tidak diundang, saya bilang gitu. Jadi ternyata udah menikah, alhamdulillah. Dan baik, bagus perjalanan pernikahannya. Udah punya anak, udah. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu dulu masa kecilnya bagaimana? Penuh deg-degan. Penuh deg-degan. Ambil contoh ya, waktu SMP, karena saya mengkonselingi dia itu di SMP-nya. Ada apa? Tidak masuk. Ada apa lagi sama teman? Marah-marah, tidak masuk. Sampai akhirnya BUNDIR, kepingin seperti itu. Naik ke lantai berapa, mau jatuh ke bawah. Alhamdulillah tidak jadi. Ada yang tahu kemudian menarik dan sebagainya. Itu cuma sebagian. Ada lagi yang lain. Jadi pemicunya sederhana. Tahu tali sepatu ibu-ibu? Dia pakai sepatu, talinya itu baru. Menurut dia itu bagus banget. Kan boleh kan anak berpendapat? Menurut kita talinya biasa aja, menurut temennya biasa aja. Tapi bagi dia itu talinya baru dia ganti. Bagus, diinjak temennya. Karena regulasi emosinya belum bagus. Nah ini umur 7 tahun ke bawah itu harus dilatih emosinya gitu. Dia tidak terlatih itu saat masa kecilnya, akhirnya dia itu kepayah-payahan, kepontal ya 10 tahun ke atasnya itu 11 tahun 12 tahunnya itu untuk meregulasi emosinya. Belum tuntas masalah regulasi emosi untuk usia anak-anak aja belum tuntas. Sehingga ketika tali sepatunya keinjak dia marah hebat. Bukan marah aja tapi marah hebat. Bagian keluar semua yang dia ini kan. Jadi dia belajar banyak hal, dan itu ternyata terlewati juga yang tadi anak yang saya ceritakan itu. Dari mana kok bisa bagus gitu? Gak semua cerita endingnya bagus, ya kan? Kok bisa bagus itu gimana ceritanya? Ya, nomor 1 itu kembali kepada orang tua. Orang tuanya sabarnya luar biasa. Begitu konseling itu waktu dulu selalu ujungnya itu dia masih ingat, Titi masih bilang sabar ya gitu. Pernah dia MINGGAT dari rumah. Kemudian datang ke saya, Bu ini sudah sering loh. Ini saya yang kali ini saya nggak tahu dia kemana. Ibu tenang aja, saya bilang gitu. Dia nanti pulang. Apa? Padahal saya juga bingung gimana gitu ya. Tapi karena melihat polanya pulang, saya yakin yang berikutnya pulang. Ibu tenang aja, pasti dia pulang. Ternyata benar. Setelah tenang, dicari-cari tahu, pergi ke rumah mbahnya. Mbahnya di Nganjuk. Jadi jalan jauh dia menuju Nganjuk. Satu tok yang dia tuju, pokoknya aku jauh keluar dari masalah. Gitu mungkin anak-anak itu ya. Tapi pelariannya macam-macam. Alhamdulillahnya dia kembali ke mbahnya. Mungkin kemungkinan dia punya kedekatan emosional dengan mbahnya. Hanya mbahku yang selalu tidak pernah marah kepadaku. Maka ini loh dibutuhkan anak-anak, orang tua sekitar yang tidak marah-marahin dia apapun kondisinya. Orang tua sekarang untuk merasa superior, merasa pintar sendiri, anaknya gak ngerti apa-apa. Tapi hanya dia yang benar. Akhirnya anak sasaran marah-marah kita. Padahal kita itu lagi suntuk sama teman kerja. Tapi dibawa pulang ke rumah, anaknya dimarahin. Padahal anaknya tidak salah apa-apa. Atau anaknya cuma salah sedikit, tapi itu yang versi anak-anak yang perlu kita harus maklumi lah. Gitu lah. Nah ini ibunya luar biasa. Mudah memaafkan anak-anak itu. Anak-anak ini itu
Tidak pernah dia marahin. Tapi tahu ini sangat mengganggu, ujian banget dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ditelatenin, dipuasain, diterakatin, pokoknya jangan keluar yang aneh-aneh, pokoknya ibu, saya bilang begitu. Didoain terus aja anaknya. Ternyata benar. Kalau kita konseling itu, saya bilang sama beliau, ibu ingat ya, fokus sama amal ibadah, fokus sama amal kebaikan aja. Beliau juga suka sedekah, suka apa, fokus ke situ ibu ya. Terus akhirnya benar, yang diingat beliau adalah kita tidak tahu dari amal baik kita yang mana yang itu diterima Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalikan kepada kita yang itu menjadi kebutuhan kita. Kadang-kadang kita tuh lupa rezekinya kita itu banyak sekali. Salah satunya anak yang nurut, anak yang soleh, anak yang baik-baik aja, itu rezeki Bapak dan Ibu. Tidak harus pintar yang bisa ini bisa itu, gitu ceritanya. Jadi ternyata kesimpulannya semakin kita banyak bersyukur, semakin Allah tambah nikmat, itu betul sekali. Semakin kita bersyukur dengan kondisi masing-masing sendiri, itu nikmat sekali. Kemudian Allah akan tambah nikmat itu. Akhirnya semua permasalahan bisa kelihatan jalan keluarnya. Kalau selama ini kita punya masalah gak kelihatan jalan keluarnya, itu biasanya karena ada tabirnya. Siapa yang bikin tabir itu? Siapa yang bikin pembatas penutup itu? Kita sendiri. Dengan cara apa? Enggak bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, kita menciptakan tabir-tabir itu, sehingga nggak kelihatan jalan keluarnya. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya apa? Kalau malam, apa tadi anak-anak? Suka tidur larut. Suka tidur. Nah, kita nggak boleh ciptakan jarak dengan anak-anak kita. Jadi kalau mau memang dia harus tanggung jawab sama dirinya, secara pelan-pelan kita ajak anak-anak itu untuk mengerti aware dengan kebutuhannya. Makanya dialog, ngobrol sama anak-anak itu sejak kecil harus diciptakan supaya nggak canggung. Ada kan anak yang konsul ke saya begini, saya tanya, kamu ngobrol nggak sama orang tua? Nggak pernah, mana pernah ngobrol. Bapak itu kalau pulang langsung ini, ibu kalau pulang ngurusin itu, ya itu dapur, masak, dan sebagainya. Aku nggak pernah ngobrol. Jadi yang ngobrolnya sama teman di HP. makanya nggak salah dia curhat sleeping call, video call ya sama teman di dunia yang belahan sana. Gitu ibu-ibu, zaman sekarang beda loh ibu-ibu sama zaman kita dulu. Kalau kita dulu pengen cari temen nunda dulu. Mana aku ning omahe sapa ya? Meneh ibu-ibu, masih besok. Anak-anak zaman sekarang nggak bisa ditunda, apalagi sudah ada ini. Awakmu sedang apa? WA langsung sama temannya langsung nyaut gak? Nyaut, kalah bapak dan ibu ya kan? Kalah cepet. Makanya yang dicari anak-anak itu makan nyamanan. Dia dapat nyaman dari mana? Kalau nyaman sama orang tua, maka dia akan larinya pertama pada orang tua. Gimana kita tidurnya gak malam-malam, bikin dia nyaman sama kita. Ya, selain ditegakkan jam tidurnya itu jam berapa, lalu tidurnya dihantarkan. Tidurnya dihantarkan. Dihantarkan itu apa ya? Kalau kita ini ada jajan kan ada hantarannya ya, dianterin. Iya kan begitu ya. Nah, tidurnya dihantarkan, diantarkan, ditemenin. Jangan dilepas. Ditemenin. Mungkin sambil baca buku, cerita, mungkin sambil cerita-cerita kalau nggak ada bukunya. Nanti suatu ketika punya rezeki, datangin buku cerita. Buku cerita itu bagus ibu-ibu ya, atau buku apalah yang buat media. Nanti lama-lama bisa suka buku ya. Terus sampai doa sebelum tidur. Nah, kayak gitu. Nanti dia merindukan momen-momen tidur yang dihantarkan. Ibu-ibu yang udah kayak saya dulu tidurnya sama siapa? Aku masih ingat nih, saya masih ingat tidurnya sama mbah saya. Terus diceritani zaman Belanda, zaman itu lagu, zaman Jepang, lagunya apa dulu masih ingat. Mbah saya itu orang Probolinggo, jadi kadang pakai bahasa Madura juga. Masih ingat dan ceritanya diulang-ulang, cerita itu terus gitu ya. Namanya mbah ya, nggak ada media buku, nggak ada media ini ya, apa ceritanya. Tapi kita juga nanya terus, mbah ceritain lagi yang itu ya gitu. Ingat kan sampai sekarang. Nah, itu simpanan yang baik.
suatu saat mungkin seperti yang cerita yang saya sampaikan tadi, yang anak tadi itu ya, kenapa dia lari ke mbahnya? Dia betul-betul dapat kenyamanan, kenikmatan, tidak pernah dimarahi, tidak diapa-apain sama mbahnya. Bukan berarti kita nggak perlu marah-marah ibu-ibu ya. Kalau ada yang harus ditegakkan ya harus kita berikan arahan anak-anak. Tapi dominannya adalah dominan yang sayang gitu. Jadi marahnya dengan sayang. Nah, sini ibu mau bilang sesuatu. Ibu mau marah. Gimana ya ibu ya? Orangnya nggak pakai tapi mau marah. Oke, saya kira gitu. banyak sekali ya Bu ya titik-titik ya caranya bagaimana kita melakukan pendekatan ke anak-anak kita. Ternyata memang harus ada ruang ngobrol ya sama anak-anak kita. Nah, saya mau coba satu lagi nih. Ini paling mudah untuk mungkin ibu-ibu terlibat ya di dalam perbincangan ini ya. Topik ngobrol apa nih yang pernah tercipta antara ibu dan anak? Silahkan angkat tangannya. Ayo, door prize menunggu. Ayo langsung aja. Lama-lama dulu nih untuk ibu-ibu Cuman, dulu ini. iya. Topik yang paling nyambung antara kita sama anak-anak kita yang kita obrolkan ini apa nih? Pak, silahkan ibu. Siapa ini? Boleh yang punya anak remaja atau boleh yang punya anak yang masih balita. Mungkin buku yang pernah dibacakan atau channel YouTube yang bisa ditonton bareng gitu ya Bu ya. Kalau sekarang kan ada banyak media ya. Silakan Ibu yang pernah nonton channel YouTube bareng apa sama anak-anaknya. Dapat kok. Silakan. Boleh bertanya akan lebih bagus. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Boleh perkenalan dulu ya Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waktu yang diberikan saya sampaikan terima kasih. Nama saya Bu Susi dari Sambilogo. Ini ada dua atau tiga ya? Ya, ini yang pertama menggarisbawahi dari yang Ibu sampaikan tadi. Bahwasanya gen anak itu lebih banyak menurun dari ibu. Bagaimana kalau orang tuanya orang biasa, tidak punya bakat apa-apa, tapi anaknya punya bakat suara bagus, ya itu bisa diandalkan gitu suaranya. Apakah itu hanya semata anugerah Tuhan atau bagaimana? Terus sebaliknya ada orang tuanya itu pinter-pinter, ibu bapaknya pinter-pinter, tapi punya anak itu kok idiot, akhirnya rendah, tidak pernah naik kelas. Apakah itu memang ujian dari Tuhan atau kalau waktu hamil kurang gizi atau ibunya kurang gerakan? Itu bagaimana ya Bu? Terus ini pengalaman saya sendiri waktu punya anak pertama itu, perasaan saya sebagai ibu itu gampang tidak tega kalau dititipkan neneknya itu sering cepat saya ambil gitu. Saya terlalu disiplin, tapi akhirnya anak itu kadang sering mogok. Apakah karena saya sebagai ibu itu terlalu menekan, entah itu bagaimana. Terus selanjutnya setelah punya anak yang ketiga itu saya lebih santai. Ya yang penting didoakan, diawasi, ya tetap dikontrol. Tapi biar anak itu ya berjalan sendiri, nanti kalau salah ya diberitahu, kalau benar ya biarkan gitu aja. Setelah anak yang ketiga itu saya lebih santai, nggak tegang seperti waktu punya anak pertama. Ternyata nilai sekolahnya itu lebih baik dari anak yang pertama. Apakah itu memang IQ anak pertama dan yang ketiga itu tidak sama, atau cara saya mendidik anak pertama dan ketiga itu, yang pertama terlalu berlebihan, yang ketiga lebih santai atau gimana? Ini menurut pendapatnya ya Bu. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ternyata luar biasa, menyimpan banyak pertanyaan ini. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa, terima kasih. Intinya komunikasi ya, cara komunikasi seperti apa yang pas buat anak-anak kita. Seperti itu Bu Titi. Untuk waktunya mungkin singkat ya Bu Titi ya, karena setelah ini nanti akan ada acara lanjutan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, barakallah pertanyaannya Ibu. Saya doakan semoga keluarganya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, saya mau meralat ya, kalau misalnya saya tadi menyampaikan keniatron dari Ibu,
itu tidak juga Ibu ya. Jadi maksudnya mungkin salah menangkapnya. Jadi ada beberapa hal yang memang Allah berikan sama anak-anak itu dari orang tuanya, udah pasti. Misalnya kepintaran itu memang dominan dari banyak dari ibu, makanya nggak salah nih para ayah, calon ayah itu nyari calon tuh yang pinter, benar ya Pak? Perbaikan keturunan, ya. Jadi ibu-ibu itu berkaca dari kata masa depan, hal yang goib itu tidak bisa kita prediksi, ya. Tetapi secara teori penelitian memang demikian. Banyak terjadinya itu menurun dari ayah ibunya. Ya nggak mungkin kan menurun dari tetangga, ya kan, dari mana gitu ya. Tapi dari bapak dan ibunya. Tapi sih bapak dan ibu sekalian, saya mumpung masih ingat saya sampaikan dulu. Ada banyak hal kebaikan yang terjadi pada anak-anak kita itu kadang-kadang bukan karena kita, karena orang tuanya. Tahu nggak? Kadang-kadang itu buah dari jerih payah nenek kakeknya. Ngerasa nggak kita bapak dan ibu? Ada yang sama ya gitu ya. Begitu. Jadi anak saya ini kok tangguh banget ya. Adalah saya kayak gini banget. Neneknya kayak apa dulu? Mbahnya kayak apa? Bisa jadi turunan dari mbahnya gitu. Tapi kan turun juga lewat kita gitu secara gennya. Gitu ibu-ibu ya. Ya, di sini ada yang punya anak kembar. Contoh yang kalau fisik misalnya kembar misalnya ya. Jadi itu kan kalau orang tuanya kembar bisa jadi cucunya itu kembar. Bukan anaknya langsung. Tapi kayak saya punya anak kembar ibu bapak. Ya, kembarnya kembar 3. Iya, jadi saya 5 tahun pernikahan, anak saya 5. Jadi ibu, bapak-bapak anak saya bukan 1 ya, 5. Ya, sekarang yang paling kecil itu kuliah. Udah semester 2. Yang kecil. Jadi udah lewat masa-masa yang itu tadi rempiong-rempiok apa itu udah lewat ya. Gitu. Jadi saya tuh punya jam malam, jam 9 malam itu waktu anak tidur. Masa balitanya itu saya desain begitu. Ya nggak ngerti nanti dia beneran kalau besar tidur jam segitu apa enggak. Ternyata sekarang enggak juga. Tapi paling tidak punya simpanan yang bagus supaya kembali lagi ke jam awal masih pernah yang masa kecil itu bisa dimunculkan lagi kepada ibu. Gitu. Ya, jadi ada jam malam tidur, semuanya tidur gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya. Jadi, ada banyak hal yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan anak-anak kita. Kadang-kala tidak dari kita, Bapak dan Ibu. Dari kakek neneknya juga. Jadi nggak boleh sombong kita ya, ternyata ya. Nah, gitu. Anak saya pernah bilang, "Mi, aku kok jadi ini, jadi itu ya? Oh, nurun Umi ini ya." Gitu. Kamu tapi tahu nggak, bisa begini, ini Umi introvert apa ekstrovert? Dia suruh menebak saya itu apa gitu. Kira-kira saya apa ibu? Introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Ekstrovert. Banyak orang bilang begitu. Padahal awal mulanya saya introvert gitu. Jadi tidak bisa ditebak. Lingkunganlah yang membuat kita bisa lebih lagi optimal ibu-ibu. Ya, saya belajar public speaking, saya belajar jadi mentor, saya belajar jadi bisa gitu. Berdiri di depan mall itu ngomongnya ibu-ibu dulu pelatihannya seperti itu sampai di depan orang banyak gak punya malunya dikendalikan gitu ya. Nah itu memang supaya lebih lagi potensinya gitu. Tapi ibu-ibu disesuaikan dengan usia. Sekali lagi biar kita tidak memberi latihan pada anak di luar usianya, jangan sampai seperti itu. Anak-anak seperti ini latihannya apa? Sepedaan sendiri, beli makanan di warung. Jangan merasa bisa pergi ke warung, pergi sendiri terus. Itu disuruh-suruh ibu, bapak-bapak. Dengan kalimat yang bagus. Adik-adik pinter ya, nanti belikan makan ke sana. Aslinya aku pengen cepet lah mari. Tapi anak-anak ini butuh latihan, jadi disuruh. Kita itu menyuruh itu dalam rangka melatih. Ya, penanggung jawabnya. Adik, ini antarkan ke tetangga. Jangan kita anak-anak gitu, nggak selalu kita gitu ya.
cucian. Kenapa anak disuruh nyuci? Kita juga punya mesin cuci, punya ini. Ya dia dilatih. Memang dia butuh latihan. Kapan lagi? Ya gitu. Jangan bilangnya cuci sendiri. Kenapa ya? Biar biasa gitu. Jahit baju yang bolong sendiri. Nah, dilatih gitu. Nah, gitu ya kira-kira. Sebentar, saya simpulin dulu. Jadi kalau anak pertama itu seperti itu, ya kadang-kadang bisa jadi memang karena ibu yang terlalu disiplin bisa, tetapi ada banyak faktor yang menyertai yang mungkin ibunya sendiri yang masih baru belajar gitu loh ya, ibu pertama punya anak nggak apa-apa. Nah, anak yang ketiga juga sudah lebih banyak informasi yang masuk. Nah, gitu. Tapi intinya adalah harus seimbang Bapak dan Ibu ya, balance. Jangan terlalu santai juga, tapi juga jangan terlalu otoriter. Jeda dulu kalau capek, jeda dulu kalau anak butuh berproses berpikir, kalau sudah siap kayaknya, nah baru masuk. Jangan pernah lewatkan kesempatan emas sedikit pun untuk mendidik anak-anak. Oke, baik. Saya kira kesimpulannya sudah sangat lengkap sekali ya. Ada banyak cara dan bagaimana kita berproses untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita. Dan juga adik-adik solih-solihah yang hari ini hadir, banyak tanggung jawab yang sekiranya adik-adik itu sebetulnya sudah melakukannya loh ya. Nah, nanti setelah ini masih ada waktu nggak nih buat door prize-nya, Bu Sunah ya? Sudah habis ya? Oke, nanti setelah ini semua akan dapat door prize ya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bu Titi Pujiati yang telah memberikan materi kita yang sangat penting hari ini, yaitu seni menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh orang tua dan anak-anak solih-solihah hari ini yang sudah menyimak perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam berproses ya. Untuk sesi ini, akhirnya saya sebagai moderator mengembalikan kepada MC, kepada Bu Sunah, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.